Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang juga. Saya atas nama Reval Dwi Saputra dan Naim Muhammad ingin mewawancarai mengenai materi profesi job profile di bidang TJKT. Kami dari kelas 10 TJKT. Oke, silakan. Ya. Pertama, izin bertanya ya, Bu. Nama ibunya siapa? Ibu Sutami. Apakah Ibu memiliki profesi lain selain guru? Tidak ada. Kebetulan tidak ada. Ibu hanya sampai dengan saat ini ibu sebagai guru saja. Oh. Sudah berapa lama Ibu mengajar di sekolah ini? Ibu mengajar dari tahun 2009. Sekarang 2023 ya. Berarti ada berapa tahun tuh? 14 tahun. Oh. Kalau boleh tahu hobi Ibu apa ya? Hobi ibu membaca sama nonton film. Oh, iya. Terus bagaimana cara Ibu mengatur profesi saat jam-jam kerja? Mengatur profesi ya. Ya, saat waktu luang. Mengatur waktu maksudnya. Iya, Mengatur waktu ya karena profesi guru itu kan diatur berdasarkan jadwal mengajar ya. Maka kalau guru ya Senin sampai dengan Sabtu pasti mengajar. Untuk waktu luangnya ya waktu hari pas Sabtu dan Minggu. Oh, iya. Bagaimana Ibu mengatasi kendala ketika mengajar? Kendala ketika mengajar harus tahu dulu kendalanya yang seperti apa ini. Misalnya ada anak murid yang keras kepala, tidak bisa dikasih tahu. Tidak disiplin gitu. Iya, tapi yang seperti itu kan tidak klasikal atau tidak menyeluruh ya, artinya personal hanya sebagian atau beberapa siswa saja yang seperti itu. Biasanya langkah yang ibu ambil adalah memanggil secara personal siswa tersebut, kemudian ibu akan menanya secara personal juga kenapa dia bisa bertingkah laku seperti itu. Pasti ada yang melatar belakangi. Nah, kalau misalkan dia misalnya tidak suka ya, misalkan ribut ketika pelajaran ibu dan tidak suka dengan pelajaran ibu, maka dia akan menyampaikan alasannya apa tidak menyukai, sehingga itu juga bisa menjadi bahan refleksi terutama untuk ibu sendiri, kenapa sampai dia tidak menyukai pelajaran yang ibu berikan seperti itu. Tindakan apa yang ibu lakukan ketika murid yang susah dikasih tahu? Yang susah dikasih tahu ya kalau siswa itu kan pada dasarnya dia kalau dikasih tahu di kelas dia semakin tidak suka ya karena merasa dinasehati di ruang kelas, kemudian dia pasti akan malu di hadapan teman-temannya. Biasanya langkah yang ibu ambil ya tadi memanggil secara personal gitu untuk menanyai apa sih yang melatar belakangi dia bisa berbuat seperti itu. Nanti bisa dicarikan solusi atas permasalahan. Kalau memang dia ada masalah yang melatar belakanginya, ya sama-sama bisa dicarikan solusi dari permasalahan yang dia alami itu. Kalau boleh tahu nih, Bu, umur ibu berapa, Bu? Umur ibu 41 tahun. Apa yang membuat ibu tertarik mengajar di sekolah ini? Terkait dengan ketertarikan dengan profesi guru ya. Guru itu kan pekerjaan mulia. Kemudian menjadi guru itu untungnya satu, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi setiap hari, setiap saat kita itu selalu belajar. Karena ilmu itu kan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Oleh karenanya guru juga tetap terus belajar sepanjang hayat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita memiliki kompetensi di bidang tertentu, nah ketika kita ajarkan itu akan menjadi amal baik atau amal jariah, ya kan, menjadi suatu kebaikan. Maka bersyukurlah yang pada saat ini berprofesi sebagai guru. Gitu. Apa yang memotivasi ibu bisa untuk mengajar di sekolah ini? Yang memotivasi yang pertama karena SK penempatannya memang ada di SMK Negeri 15 Samarinda, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, SMK Negeri 15 Samarinda ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain ya, tentunya apalagi ini SMK. Dari tidak hanya di sekolahnya, di jurusannya saja memiliki karakteristik yang berbeda. Ya, itu sih yang merupakan semangat dan motivasi untuk belajar
sesuai dengan karakteristik di jurusan kalian maupun karakteristik setiap siswanya. Pesan dan kesan apa yang bisa Ibu berikan kepada siswa-siswa di sekolah SMK 15 ini? Oke, yang pertama pesan dulu ya, pesan dulu. Yang pertama, ilmu itu letaknya ada di bawah adab ya. Yang pertama yang harus kalian junjung tinggi untuk di SMK 15 ini ya, Ibu ingin sekali punya siswa itu yang mendahulukan adab ya, bagaimana kita itu bertingkah laku, berperilaku terhadap guru, terhadap sesama, terhadap semua yang ada di sekolah. Itu kita harus mengutamakan adab dulu. Jadi bagaimana kesopan santunan kita dulu yang kita dulukan, baru kita belajar gitu. Kalau kalian sudah punya adab yang bagus, belajarnya pun bisa bagus gitu. Ya, itu. Kemudian yang kedua, tentang belajar ya. Belajar itu kan tidak semua orang punya kemampuan belajar yang sama. Nah, syukuri saja kemampuan yang kalian miliki. Misalnya nih, kalian punya kompetensi di bidang TJKT ya. Kalian pandai merakit apa itulah ya, jaringan ke apa gitu yang Ibu kurang tahu. Nah, kembangkan skill kalian di situ ya. Kalian tidak harus pandai di semua bidang, tidak, tetapi perdalam apa yang sudah menjadi passion kalian gitu. Tetapi bukan berarti mengabaikan pelajaran yang lain. Tetap semua harus dipelajari ya, karena semua pelajaran itu nantinya akan penting buat masa depan kalian. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tentang kedisiplinan ya, bahwa kesuksesan itu tidak lepas dari yang namanya kedisiplinan. Kalian yang mempunyai karakter disiplin, maka itu akan kalian bawa ketika nanti saat di dunia kerja. Orang-orang yang terbiasa disiplin ketika di sekolah, nanti di dunia kerja dia akan menerapkan kedisiplinan itu. Jadi kalau kedisiplinan itu tidak dimulai dari sekarang, nanti kalian bisa kaget ketika ada di dunia kerja. Karena kalian ketika sudah ada di dunia kerja, yang pertama kali kalian terapkan di sana adalah satu faktor kedisiplinan dulu, baru nanti akan dilihat skill kalian atau kemampuan kalian. Gitu. Yang terakhir nih Bu, apakah tugas wawancara kami ini sesuai dengan materi ajar profesi dan kewirausahaan di bidang TJKT? Tentang profesi iya, kemudian tentang kewirausahaan mungkin perlu ditambahkan apa sih yang bisa kami tawarkan dari jurusan TJKT ini gitu ya. Terkait dengan kewirausahaannya harusnya kalian menanyakan tentang peluang apa saja sih nanti yang bisa kalian dapatkan ketika kalian itu belajar di TJKT. Mungkin tambahan dari Ibu itu. Sekian dari kami Bu, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Iya Bu. Audio Jungle.